kelas 10D dan aku berusia 16 tahun. Aku berasal dari sekolah SMAN 11 Jakarta. Aku juga sangat suka dengan hairstyle loh. Nah, hobiku yaitu main basket, silat, bernyanyi, dan make up. Nah guys, di sini aku ingin menjelaskan materi mengenai cara mengatasi masalah ekonomi bab 3 kelas 10 SMA ataupun sederajat. Topik yang pertama yaitu menentukan pilihan yang tepat. Menentukan pilihan yang tepat berarti memilih solusi atau keputusan terbaik dari beberapa alternatif yang ada dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, dan tujuan. Pilihan yang tepat membantu mengatasi masalah secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan. Dengan demikian, kita bisa mencapai hasil yang maksimal dan meminimalkan kerugian. Lalu, bagaimana sih cara meminimalkan kerugian? Meminimalkan kerugian berarti mengambil langkah atau keputusan yang dapat mengurangi dampak negatif atau biaya yang harus ditanggung, sehingga kerugian yang mungkin terjadi menjadi lebih kecil atau bahkan bisa dihindari. Contohnya yaitu yang pertama, membandingkan harga sebelum membeli agar tidak membayar lebih mahal. Yang kedua, menyimpan uang di tempat yang aman agar tidak hilang atau dicuri. Yang ketiga, menggunakan barang dengan hati-hati supaya tidak cepat rusak. Yang keempat, petani memilih menanam tanaman tahan kekeringan saat musim kemarau agar tidak gagal panen. Lalu, topik kedua yaitu memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Contohnya yaitu seorang siswa memilih belajar untuk ujian daripada bermain game, sehingga biaya peluangnya adalah waktu bermain yang dikorbankan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Lalu, topik yang ketiga yaitu skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, skala prioritas. Skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga yaitu kebutuhan tersier. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membuat pembukuan keuangan. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Yang ketiga, membiasakan diri menabung. Lalu, topik yang keempat yaitu mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk saluran yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Lalu topik yang kelima yaitu mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomiannya. Nah, contohnya yaitu menurunkan suku bunga.
Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya adalah sektor perpajakan. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu merupakan kebijakan ekonomi atau industri yang bertujuan untuk yang pertama, menurunkan harga barang agar terjangkau oleh masyarakat luas, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, meningkatkan atau menjaga mutu barang agar barang tetap kompetitif, aman, dan tahan lama. Contohnya yaitu pemerintah menyediakan infrastruktur yang lebih baik. Lalu topik yang keenam yaitu adalah sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya yaitu yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua, modelnya sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, terikat tradisi. Dan yang keenam adalah tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Lalu yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Lalu yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya itu yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Lalu yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu memberi kerja, penerima kerja. Lalu yang keempat yaitu timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan oleh pencarian keuntungan. Dan yang keenam adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Lalu yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Lalu ada contoh orientasi sistem pasar di beberapa negara. Yang pertama ada di negara Kuba, Cina, dan Hongaria yang menerapkan perekonomian komando. Lalu ada di negara Hong Kong, Amerika Serikat, dan Inggris yang menerapkan perekonomian pasar bebas. Nah guys, mungkin segitu aja penjelasan materi dari bab 3. Bila ada kekurangan